Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Junianto. NIM 2017-20038 dari kelas TE1A, Prodi Teknik Elektro. Saya akan menjelaskan fungsi dan cara penggunaan alat ukur dalam bidang fisika. Yang pertama, jangka sorong. Jangka sorong adalah alat ukur yang ketelitiannya dapat mencapai 100 mm. Terdiri dari dua bagian, yaitu bagian diam dan bagian bergerak. Pembacaan hasil pengukuran sangat tergantung pada keahlian dan ketelitian. Kegunaan jangka sorong adalah untuk mengukur suatu benda dari sisi luar dengan cara diapit untuk mengukur sisi dalam suatu benda yang biasanya berupa lubang atau pada pipa maupun lainnya, dengan cara diulur untuk mengukur kedalaman celah atau lubang pada suatu benda dengan cara menancapkan atau menusukkan bagian pengukur. Cara penggunaan jangka sorong. Pertama, geser rahang sejauh ukuran benda. Rahang yang tidak fix digeser sejauh ukuran benda. Setelah itu, geser lagi ke arah benda dan pastikan tidak ada jarak atau kedua rahang menyentuh dan menjepit benda. 2. Kunci atau rapatkan screw lock. 3. Membaca nilai jangka sorong. Alat ukur yang kedua adalah multimeter. Multimeter atau multitester adalah alat untuk mengukur listrik yang sering dikenal sebagai VOM, yang berfungsi mengukur tegangan, hambatan maupun arus. Ada dua kategori multimeter, yaitu multimeter digital atau DMM dan multimeter analog. Masing-masing kategori dapat mengukur listrik AC maupun listrik DC. Cara kerjanya, apabila kedua ujung kumparan tersebut dialiri oleh arus listrik, maka jarum akan bergerak menuju skala tertentu sesuai dengan yang sedang diukur. Multimeter mempunyai peran yang sangat penting karena bisa mengecek kondisi suatu rangkaian listrik. Cara penggunaannya. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mengukur tegangan DC. Yang pertama, atur posisi saklar selektor ke DCF. Pilihlah skala sesuai dengan perkiraan tegangan yang akan diukur. Jika ingin mengukur 6 volt, putar selektor ke 12 volt, khusus analog multimeter. Jika tidak mengetahui tingginya tegangan yang diukur, maka disarankan untuk memilih skala tegangan yang lebih tinggi untuk menghindari terjadi kerusakan pada multimeter. 3. Hubungkan prob ke terminal tegangan yang akan diukur. Prob merah pada terminal positif dan prob hitam ke terminal negatif. Hati-hati jangan sampai terbalik. Terakhir, baca hasil pengukuran di display multimeter. Alat pengukuran yang ketiga adalah barometer. Barometer adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer umumnya digunakan dalam peramalan cuaca, di mana tekanan udara yang tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara yang rendah menandakan kemungkinan badai. Jika menggunakan barometer aneroid atau air raksa, ketuk pelan permukaan barometer untuk melepaskan perubahan tekanan yang tersimpan dalam mekanisme. Catat hasil pembacaan setelah jarum atau air raksa berhenti bergerak. Gerakan jarum pengatur jika tekanan udara berubah. Alat ukur yang keempat, yaitu hygrometer. Hygrometer adalah sejenis alat untuk mengukur tingkat kelembapan pada suatu tempat. Biasanya alat ini ditempatkan di dalam bekas penyimpanan barang yang memerlukan tahap kelembapan yang terjaga, seperti dry box, penyimpanan kamera. Ada beberapa fungsi hygrometer yang mana sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari.
Namun fungsi pokok dari alat ini adalah untuk mengukur kelembaban relatif, atau dalam fisika kita mengenalnya dengan istilah RH atau relative humidity. Cara menggunakan hygrometer itu sangat sederhana, tidak jauh berbeda dengan alat ukur termometer. Caranya yaitu meletakkan alat ini di tempat yang ingin diukur kelembabannya. Lalu Anda hanya perlu menunggu beberapa saat saja dan kemudian baca skala yang ditunjukkan. Skala yang terlihat umumnya ditandai dengan tanda persen bersama dengan derajat Celcius. Yang kelima, manometer. Manometer adalah alat yang menggunakan kolom cairan untuk mengukur tekanan sebuah pengukur vakum. Digunakan untuk mengukur tegangan dalam ruangan. Digunakan untuk mengukur tekanan dalam ruang hampa yang selanjutnya dibagi menjadi dua subkategori, yaitu tinggi dan rendah vakum. Satuan dari alat ukur tekanan ini biasanya berupa PSI, PSF, mmHg, InHg, bar, ATM, dan N/m². Cara menggunakannya: pertama-tama, permukaan air raksa pada kedua pipa harus sama tinggi. Kemudian salah satu ujungnya dihubungkan dengan ruangan yang akan diukur. Diukur tekanannya, dan ujung yang lainnya berhubungan dengan udara luar atau atmosfer. Selanjutnya, setelah dihubungkan, permukaan raksa pada kedua pipa menjadi tidak sama tingginya. Anemometer. Anemometer adalah sebuah alat mengukur kecepatan angin yang banyak dipakai dalam bidang meteorologi dan geofisika atau stasiun perakiraan cuaca. Nama alat ini berasal dari kata Yunani anemos yang berarti angin. Perancang pertama dari alat ini adalah Leon Battista Alberti pada tahun 1450. Anemometer berfungsi sebagai pengukur tingkat kecepatan angin, digunakan sebagai alat dalam melamar atau memperkiraan cuaca pada hari berikutnya, memperkiraan tinggi atau besarnya gelombang laut, memperkirakan kecepatan arus laut yang dapat dimanfaatkan saat berlayar, memperkirakan arah arus laut, yang terakhir untuk mengetahui besarnya tekanan angin. Cara kerja dari alat ini sangat simpel dan hampir sama dengan kincir angin. Anemometer harus diletakkan di tempat luar ruangan, lalu alat ini akan bergerak saat ditiup angin. Bagian baling-baling atau mangkok akan berputar sesuai dengan arah mata angin. Jika putaran dari baling-baling semakin besar, berarti angin sangat kencang. Sebaliknya, jika anemometer tidak bergerak, maka tidak ada angin sama sekali. Di bagian bawah anemometer terdapat suatu alat yang berfungsi untuk menghitung tinggi kecepatan angin dalam 1 detik. Yang ketujuh, speedometer. Speedometer adalah sebuah alat mengukur kelajuan kendaraan darat yang merupakan perlengkapan standar setiap kendaraan yang beroperasi di jalan. Secara umum, fungsi dari speedometer pada tiap kendaraan roda 2 memang untuk mengetahui kecepatan sepeda motor saat digunakan untuk berkendara. Selain itu, untuk sejumlah rider, speedometer juga dijadikan mengukur kemampuan mesin sepeda motor untuk menghasilkan kecepatan puncak. Hal ini biasanya digunakan untuk sepeda motor yang digunakan untuk kejuaraan balap. Sekian yang dapat saya jelaskan mengenai fungsi dan cara penggunaan alat ukur yang berkaitan erat di bidang ilmu fisika. Sekiranya inilah yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.